Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 18 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 17 Juni. Ada beberapa yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG melanjutkan penurunan, ya, sementara ini masih belum ada perubahan ya, masih sama, jadi belum perlu kita update, ya, masih berada di proses konsolidasi menuju wave C. Kita lanjut ke pembahasan sahamnya. Pertama, malam Pak TPIA untuk swing berapa SL dan TP-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat. Untuk TPIA secara teknikal sekarang ini sedang koreksi di dalam tren naik jangka menengah ya, sepertinya ini setelah kemarin sempat breakout, kemudian sekarang ini minor konsolidasinya. Jadi ini adalah konsolidasi ya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan swing trading pada sebuah saham ya, kita harus tahu bagaimana kondisinya, apakah dia downtrend, uptrend, atau konsolidasi. Tren tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah potensi upside jangka pendeknya. Risk dan rewardnya menarik atau tidak, itu ya. Jadi kalau kita bicara TP di area konsolidasi, tentunya ya adalah resist konsolidasi ini di 10.500 ya, 10.600. Ini adalah TP yang memungkinkan dalam jangka pendek. Sementara ini TPIA berhasil bertahan di area tengah ya, yang menandakan cukup memungkinkan dia untuk bisa breakout. Nah, potensi breakout ini adalah TP keduanya. TP kedua kita bicara ekstensi ya di 11.200 di atas 11.000. Itu TP keduanya. Untuk SL ya, atau stop loss apabila TPIA turun ke bawah 9.900 gitu. Oke. SMRA untuk swing sebaiknya entry sekarang atau tunggu di berapa ya? Berapa SL dan TP-nya? Oke, untuk SMRA untuk swing bagaimana? Nah, ini swingnya masih turun ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, yang kita dapat lakukan adalah menunggu swing turunnya ini berapa targetnya dan kita tunggu di situ ya. Sementara ini SMRA mengarah ke 0,6 ya di 386 sampai dengan 366. Jadi sebaiknya ditunggu terlebih dahulu. Ya. Gitu. Lanjut. Selamat malam Pak ya, semoga sehat selalu, terima kasih. Minta tolong Pak untuk SMIL turun selama 1 minggu hampir 28% ke 187 dan hari ini closing 216. Apakah menarik entry, support dan resistnya di berapa untuk swing mungkin ya? Jadi mungkin bisa diperjelas ya untuk apa. Nah, ini target turunnya sudah tercapai di 204. Kalau kita bicara potensi swing saat ini sebenarnya terbatas ya di resist ini ya di 234. Menarik atau tidak ini ditentukan oleh potensi dari pullbacknya ini atau swing naiknya ini. Ruang naiknya berapa persen gitu yang kita ingin harapkan dari saham ini. Sekarang ini sudah naik ya, posisinya sudah mendekati TP terdekat di 218. Kalaupun lanjut itu sekitar 238%. Jadi agak kurang menarik secara upside. Jadi kalau mau menarik harus menunggu ada koreksi dalam proses naik di 208 atau 210 ke bawah dengan stop loss di bawah 200 atau 198 atau 199. TP-nya sama ya di 218 itu 4% ya kalau Anda dapat di harga buy on weakness tadi. TP keduanya di 203 bulan itu di atas 10%. Begitu. Jadi harga saat ini kurang menarik. Izin Pak mohon dibahas saham IPCC dan TAPG, satu saham ya, IPCC. Untuk trading jangka pendek berapa TPSL best price? Terima kasih, sehat selalu Pak. Oke. Sepertinya
IPCC juga sudah naik ya, IPCC ya. Nah ini swing turun ya. Kalau kita bicara swing ya, sekarang ini swingnya turun. Dan kalau kita lihat di sini secara pola, kalau dia koreksi dia harus menunggu mendekati EMA ya, mendekati EMA setidaknya. Jadi EMA-nya ini kan support dinamis ya, support yang bergerak. Jadi kalau kita bicara support yang bergerak, tentu saja tidak dapat kita perkirakan secara akurat. Nah kita bicara Weibo secara target retrace itu di 1060 ya. Coba Anda bisa tunggu di situ. Kalau dia tidak bertahan di atas 1100, Anda bisa tunggu di 1060 ini, mungkin di area 1090 sampai dengan 1060 ini bisa menjadi area yang bisa Anda tunggu. Kalau dia bertahan dan mulai ada rebound, Anda bisa ikutin gitu untuk swing gitu ya. TP dan SL-nya oke, untuk TP sepertinya ini masih berada di area 1160 ya sampai dengan 1200-an ini ya untuk TP swing jangka pendek. Stop loss kalau Anda dapat di situ, Anda bisa stop loss di bawah 1060 seperti itu. Lanjut. Mohon analisa ESSA tadi barusan buy on breakout, berapa target TP-nya? TP aja ya. Oke, buy on breakout. Ya, setelah konsolidasi cukup lama, ini dari beberapa minggu terakhir. Sejak bulan Maret ya, hari ini breakout. Berapa targetnya gitu kan, pertanyaannya itu kan. Nah kita coba ya, di harga saat ini relatif berada di target terdekat ya. Di penutupan hari ini 705 ini target terdekat. Target selanjutnya ada di 760 dan 800-an ya. 800-an ini 0,6 base price begitu. Oke lanjut ya. Malam Pak ya, mohon advice SSA sama ya, swing trading area entry SL-nya dan targetnya tadi sudah untuk target. Kalau entry di harga saat ini kurang bagus, tunggu retest di 680 dan stop loss di 660. TP-nya sama. Oke lanjut ya. Pak Yev, adakah batas wajar kita nyangkut di saham yang sedang kita investasikan? Dan jika nyangkut, apakah harus menambah saja karena melihat saham ini bagus dari beberapa pembahasan orang, kata orang? Atau lepas dulu dan beli ketika harga di bawah? Tetapi bagi investor awam, menentukan harga saat di bawah itu kadang nggak nemu. Dan saat menemukan saham yang sudah dirasa murah, malah sahamnya turun juga, mentalnya suka keganggu liatin porto merah. Terima kasih Pak Yev. Cukup panjang ya, tapi ini menurut saya problem banyak pemula, problem banyak investor-investor yang masih memang belum matang ya. Mohon maaf ya, saya pun juga belajar, sama semua masih belajar, tapi setidaknya saya sudah melewati fase ini. Jadi mungkin yang pertama-tama ketika kita berinvestasi itu kita harus tahu dulu tujuan kita apa ya. Tujuan itu menentukan strategi. Dan agar kita tidak terombang-ambing, kita harus selalu stick to the plan. Ya, patuh dengan strategi. Ini kita belum bahas menambah dan tidaknya. Nah, ya. Jadi ketika kita itu menghadapi banyak tantangan di market. Nah, market ini kan di luar kontrol kita ya. Kita beli sahamnya turun, ya kan? Ya nggak masalah. Ya, nggak masalah kan. Kita jangka panjang, turunnya kan jangka pendek ya. Namanya saham itu ya naik dan turun, biasa-biasa aja. Nah kita harus membiasakan kita melihat saham itu naik dan turun, biasa-biasa aja, bagian dari proses. Yang terpenting kita sudah memiliki strategi, kita sudah memiliki plan dalam berinvestasi. Strategi itu secara ini ya, secara apa namanya, merangkum dari berbagai aspek ya, mulai dari strategi diversifikasi, strategi alokasi, strategi kita melakukan entry and exit, itu terangkum dalam satu strategi ya. Jadi kita menambah dan tidak ya merujuk pada strategi yang kita sudah pegang. Kebanyakan pemula yang belum matang tidak punya ini. Inilah kenapa banyak orang terombang-ambing di pasar. Ya, oke.
Jika nyangkut, apakah harus menambah karena melihat saham ini bagus dari beberapa pembahasan orang? Orang yang kita dengarkan ini siapa dulu? Ya, apakah dia berkompetensi atau tidak? Apakah dia memiliki tendensi atau tidak? Ya, gitu. Jadi biasakan mendengarkan dengan orang yang berkompeten dan juga tidak memiliki tendensi terhadap sebuah saham ataupun sebuah entitas yang kita sedang investasi, agar pandangannya adalah netral dan objektif. Itu ya. Jadi pastikan itu dulu. Ya. Bagaimana kita cara melihat kita berkompetensi atau tidak? Lihatlah bagaimana track recordnya, bagaimana kinerjanya dia, bagaimana dia melewati masalah market, entah itu market crash, entah itu ya problematik di market, bagaimana sih merasakan market itu jatuh, bagaimana dia handle itu. Nah, kalau dia sudah memiliki pengalaman di situ, ya saya rasa kita bisa mendengarkannya. Tetapi kita harus kembali pada tetap trading plan kita masing-masing, strategi kita masing-masing. Kita boleh mendengarkan sebagai masukan pandangan yang lain ya, untuk bisa kita bertukar pikiran, tetapi tidak boleh mengganggu strategi. Kalau strategi kita mungkin kurang tepat, kita bisa perbaiki ya dari masukan-masukan orang bisa, tetapi tidak bisa kita hanya mendengarkan saja. Kita harus tahu benar-benar bagaimana strategi kita, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain yang tidak tahu bagaimana strategi kita rancang sendiri gitu ya. Jadi pertama kita harus mendengarkan orang yang kompeten. Cara melihat orang kompeten itu gimana? Lihat dari pengalamannya cuma omong-omong doang. Kalau pengalaman cuma omong-omong doang ya jangan. Kalau pengalaman itu pure dari track record, ada angkanya, Anda bisa lihat berapa persen dia performance-nya, di mana dia berhasil, di mana dia gagal, kita bisa dengarkan. Tetapi kalau cuma omong-omong doang, semua orang bisa ngomong ya gitu. Jadi pastikan yang Anda dengarkan adalah orang yang memiliki track record yang bisa Anda lihat secara mendetail kinerjanya seperti apa, dia rugi di apa. Jadi tidak mungkin orang cuma omong-omong doang, maksudnya cuma bicara saya sukses di saham bla 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 bla, tapi dia tidak bercerita bagaimana dia rugi dan sebagainya. Padahal pada realita saham itu ya aset berisiko tinggi yang memiliki potensi kerugian, dan tidak mungkin ada satupun orang bisa untung terus menerus. Pasti ada kalanya dia akan salah prediksi, dan itu hal yang wajar. Dan kita yang kita harus utamakan adalah bagaimana dia bisa menghandle ketika dia gagal ya, bagaimana dia memperbaiki itu. Itu ya. Jadi kalau kita mendengarkan banyak orang motivator di luar sana, oh saya sukses dari saham, saya dapat ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, tapi kita tidak tahu bagaimana dia perjalanan track recordnya, ya kita sama aja, kita cuma disuguhi oleh mimpi-mimpi yang kita tidak tahu bagaimana cara meraihnya gitu ya. Makanya itulah kenapa kita tidak pernah menyampaikan apa yang kami miliki dan sebagainya. Itu tidak penting ya. Buat kami yang terpenting adalah track record gitu. Itu ya. Jadi kata orang ini penting untuk kita pahamin supaya apa, ketika kita menghadapi banjirnya informasi, banjirnya influencer, banjirnya motivator di luar sana, kita bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita dengarkan dan mana yang kita cukup sebagai hiburan saja gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya monggo, silakan Anda nilai sendiri ya bagaimana kita. Atau lepas dulu dan beli ketika harga di bawah. Tetapi bagi investor awam menentukan harga saat di bawah itu kadang nggak nemu. Nah ini pentingnya advisor ya. Kalau kita memiliki advisor, ya nggak harus juga sih sebenarnya ya. Kalau kita mau belajar sebenarnya bisa juga bikin sendiri. Tetapi kalau kita nggak mau belajar ya kita nggak tahu cara menemukannya. Tapi kalau Anda, wah Pak saya sepertinya tidak memiliki waktu untuk belajar, ya berarti Anda butuh advisor. Ya gitu. Kalau Anda punya dana spare money untuk punya advisor agar investasi Anda lebih baik, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau enggak ya jangan, belajar sendiri. Ya gimana lagi ya, nggak ada cara lain selain belajar sendiri untuk menemukan harga yang bagus untuk kita beli. Ya jangan sampai kita cuma ngeliat barang bagus kita beli, ya nggak bisa gitu ya. Kita harus belajar. Nggak ada manusia ini tanpa belajar, sampai mati kita juga tetap belajar. Sama, saya juga masih belajar sama. Ya, tidak ada hentinya belajar itu. Belajar dari siapapun, dari manapun. Ya, gitu. Jadi jangan sampai malas belajar. Cara menemukan harganya ya belajar gitu ya. Kalau nggak belajar ya nanti ya gimana caranya kita nggak tahu
ya, gitu. Dan saat menemukan saham yang sudah dirasa murah, malah sahamnya turun juga. Mental suka keganggu liatin porto merah. Ketika kita mental kita terganggu, berarti kita belum mantap dengan apa yang kita jalani. Nama investasi, saham kita turun, wajar. Kemarin ada PGO ya, contohnya saham PGO di Pierce. Ketika kita invest di 900, sahamnya turun jauh dari harga itu. Ya apa yang kita lakukan ya kita tambah. Kenapa? Karena kita sudah tahu berapa alokasi yang bisa kita beli. Ya, kenapa kita belinya bertahap? Karena kita memperkirakan saham ini bisa turun, dan kalau turun kita bisa nambah, gitu loh. Jadi mental kita ya baik-baik aja, ya biasa-biasa aja, nggak ada gangguan apapun. Kenapa ya sahamnya turun ya wajar, namanya harga saham turun ya biarin, gitu ya. Yang penting kan kita tahu berapa alokasi yang kita bisa beli, berapa targetnya dan sebagainya ya. Nah, batas wajar kita nyangkut itu maksudnya batas wajar itu sampai kapan kita menahan sebuah saham? Sampai dengan fundamentalnya berubah, sampai dengan dia keluar dari syarat-syarat kelayakan investasi kita. Ya, syarat-syarat setiap orang beda-beda ya. Gitu. Kalau kita sudah memiliki tadi strategi tadi, kan kita sudah memiliki kriteria-kriteria checklist sendiri. Kalau ini tidak memenuhi, sekarang kita beli, kemudian tiba-tiba mungkin 1 tahun kemudian dia berubah, ya kita harus move on, ya kita harus tuker, kita harus cut, gitu loh, ya. Yang agak aneh itu ya, ketika kita salah kita biarin karena kita nggak mau rugi. Ya kamu kalau nggak mau rugi jangan masuk di investasi saham, ya. Kamu investasi aja di deposito, misalkan begitu, ya. Yang fixed income, nah tuh investasi juga bisa di situ, nggak harus di saham, ya. Tapi kalau investasi saham sudah pasti, ya ada resiko yang akan Anda hadapi, ya, gitu. Oke, semoga dapat dipahami ya, dapat diambil apa yang mungkin bisa Anda ambil. Lanjut. Mohon izin bertanya untuk saham BBCA untuk jangka panjang, apabila saya entry di harga 8.600, baiknya TP dan SL di harga berapa? Terima kasih sebelumnya, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya untuk Pak Iwan. Amin. Oke, BBCA untuk jangka panjang ya. Karena sudah beberapa kali kita bahas saat kemarin dia turun ke bawah 8.000 yaitu 7.600-an itu ya. Untuk jangka panjang saya rasa saham ini masih bisa melanjut ke uptrend ya. Meskipun secara kinerja saat ini memang masih dalam proses koreksi ya, wajar secara transisi perekonomian setelah pemimpinan presiden sebelumnya itu sudah biasa terjadi ya, misalkan di 2014 ya kan, Anda lihat ya. Ini biasa terjadi ya. 2014 saat ya, kalau Anda sudah di market mungkin Anda merasakan ya 2015 itu seperti apa beratnya. Bahkan mungkin karena saya waktu itu masih belum lebih pintar dari sekarang ya, saya merasakannya lebih frustasi daripada tahun 2020 saat pandemi kemarin. Padahal 2020 kemarin turun, tetapi turun baliknya cepat. Tapi 2015 itu sangat panjang sekali ya. Sangat-sangat panjang. Panjang ya, dia flat, market flat itu lebih susah daripada market jatuh. Itu menurut saya loh, kalau menurut yang lain mungkin beda. Gitu ya. Ya sekarang ini kan kita lihat turun ya. Malah justru bagus. Gitu ya. Kalau kita lihat koreksi, ini wajar. Koreksi-koreksi wajar jangka panjang. Ya, berapa targetnya gitu ya, kita bicara target kalau dia nggak turun lebih dari 7.600 gitu ya, secara jangka panjang kita akan bicara teknikal ya. Yang memungkinkan target selanjutnya setelah peak terbaru terakhir gitu ya di 13 ribuan itu bisa sangat memungkinkan dengan secara fundamental masih on track ya, itu bisa tercapai di 13.000 misalkan kita bicara 14.000 13.000 itu tidak sulit untuk dicapai untuk BBCA jangka panjang ya gitu. Kemudian untuk stop loss di harga berapa, saya tidak menyebutkan angka untuk stop loss secara investasi. Untuk investasi itu kita hanya akan stop loss jika memang fundamentalnya berubah seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi kalau Anda bicara teknikal ya, Anda akan keluar kalau dia turun lebih dari 7.600. Kenapa? Kalau misalkan turun di situ berarti ada penyesuaian target yang sebelumnya kita sudah siapkan. Ya, ada secara teknikal ada potensi perlambatan, ada potensi dia akan naik lebih lama lagi, sehingga kita harus melakukan opsi untuk keluar, kurangin atau kita tukarkan sebagian ke saham yang lebih menarik gitu. Tolong bahas saham BSSR, apakah menarik untuk swing Pak? Turun jauh setelah dividen, TP1, 2 dan SL-nya. Oke, kita lihat.
Ya biasa ya kalau saham mining, kalau dia dividennya besar, dan kalau turun dia cukup jauh gitu ya, biasa, itu sudah sering terjadi ya. 2023 ya, 2023 2022 kita pernah masuk di sini, sebelum dividen kita cabut. Kenapa? Karena dividennya pasti besar. Kita lihat di sini ya, secara teknikal untuk swing dia masih proses turun ya. Saya rasa ini ada gap di 3.900, Anda bisa tunggu di sana ya. Di bawah 4.000 bisa. Sementara ini masih tunggu di sana dulu. Tolong bantu analisa saham ADRO, saya punya di 2100 untuk averaging down, support di berapa ya? Terima kasih, sehat selalu. Untuk nambah ya. Untuk swing ini ya. Jadi ketika kita mau nambah untuk swing bukan ini ya. Ya sayangnya nggak ada ya penjelasan di sini ya. Kalau kita memberikan saran takutnya salah ya. Karena kalau investasi dengan swing trading ya pasti beda gitu kan. Tapi ya saya menganggap ini swing trading atau trading biasa, ya saya bicara support gitu ya. Ya udahlah, kita sebutin supportnya aja ya. Saya tidak memberikan saran tambah ya ini ya, tapi saya akan menyebutkan support menurut saya gitu ya. Jadi support yang saat ini terdekat ya di area ya 1950 sampai dengan 1915. Itu area support terdekat. Saya tidak menyarankan nambah ya. Oke. Karena saya nggak tahu Anda mau ngapain di situ. Tolong analisa saham PE, VE, baiknya tuh untuk trading, trend following atau invest. Ya terserah Anda. Jadi jangan abu-abu gitu loh. Jadi kita harus pertama itu gini loh, ya. Kita itu nyari saham itu kita udah tahu dulu tujuan kita mau trading apa invest, gitu loh. Jangan sampai ini bagus untuk trend following juga bagus untuk invest. Wah, ya repot gitu ya. Nanti Anda bingung nanti, ya. Jadi kita ini tentukan dulu kamu ngapain, trading kah, invest kah, mau trend following kah, mau swing trading, baru saya jawab, gitu loh. Ya, kalau saya jawab semua bagus, nanti Anda melakukan kedua-duanya, ya. Nanti, wah, saya beli trading, kemudian sahamnya turun, saya investasi aja. Nah, itu nggak boleh, itu kayak gitu nggak bener, ya, gitu. Ya, ini nggak tahu, nggak jelas seperti ini, abu-abu namanya, ya, gitu. Jadi harus tahu dulu, harus bersikap dulu. Makanya kan kalau account itu harus pisah, trading ya trading, invest ya invest. Ya, jangan sampai Anda berdiri pada dua strategi yang di satu saham yang sama. Nanti portofolionya bisa jadi portofolio nasi rames gitu ya, campur-campur, ya. Gitu loh. Jadi ya susah untuk rapi, susah untuk dirapikan, susah untuk di manage, susah untuk dievaluasi pastinya. Jadi ya kita harus tahu dulu kita ini mau nyari saham untuk apa, ya, gitu. Yang namanya trading ya pasti bisa trading juga bisa, invest juga bisa, semua saham bisa seperti itu, ya, gitu. Kalau kita nggak tahu mau ngapain, wah ya itu repot, ya. Kita apa yang disebut yang pertama aja ya, trading gitu ya. Kalau trading bagaimana sekarang gitu ya, supaya nanti tidak abu-abu. Kalau secara tren ini bagus ya sebenarnya. Ini cukup stabil trennya ini beberapa tahun ini ya, sejak 2023 ini. Walaupun ada sekali spike ini tapi wajar. Ya, secara overall dia uptrendnya masih akan berlanjut ya menurut saya ya. Belum ada indikasi dia mau reversal. Jadi untuk trading trend following ini bisa. Ya, dengan target mungkin di 400-an ini bisa. Ya, kalau kita bicara ROT atau resiko terhadap tren itu masih cukup, menurut saya masih cukup normal di bawah 20% ya. Kita bicara tren jangka menengah ya, sebentar. Nah ini ya, ketemu di sini ya, di EMA ini ya, gitu. Jadi sekitar 16% ya. Kalau Anda mau bagus, kalau mau trend following ya, setinggi-tingginya Anda bisa masuk di 312, 320 itu bisa ya, sehingga risknya terhadap trennya bisa lebih rendah gitu. Oke. Untuk invest ya nanti kita bahas lagi kalau Anda mau bertanya. Jadi ya pasti harus ditentukan dulu ya Anda mau ngapain, jangan jadi orang yang abu-abu ya, udah pasti saya mau invest, bagus nggak gitu kan. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Tolong bahas PART untuk
swing trade TP12 sama SL-nya di berapa. Terima kasih, semoga keluarga selalu dikasih kesehatan, amin. Terima kasih doanya. Oke, sekarang ini untuk saham ini sedang tertahan di resist konsolidasi. Ini konsolidasi ya. Jadi strategi trading yang bisa kita lakukan ketika konsolidasi, ya saya ulang-ulang ya, ini beli di support ya, atau beli ketika dia breakout resist. Cuma itu aja. Karena sekarang ini dia sudah mendekati resist, strategi yang paling memungkinkan adalah menunggu dia breakout di atas 116. Lalu TP-nya berapa gitu kan? Ya, TP-nya yang terdekat di 126 sampai dengan 138, stop loss di 113 atau 112 jika dia breakout ya. Gitu. Oke, lanjut. Malam Pak, tolong bantu analisa CAMP apakah menarik untuk swing trade, masuk di harga sekarang, TP12 sama SL-nya di berapa. Terima kasih. Oke, kita lihat konsolidasi juga ya, ini tertahan ya setelah breakout gagal ya, dia balik konsolidasi. Sepertinya ya kalau begini caranya ya kita harus nunggu di support ya, atau breakout lagi Anda bisa masuk ketika breakout di atas 206, stop lossnya di 204 atau 202, TP terdekat 212 sampai dengan 226 itu kalau breakout. Tapi ini sepertinya ini menyempit, jadi mungkin tidak menarik ya ketika dia konsolidasi ini karena ruangnya terbatas, cuma 4% aja sampai dengan 7%, 8%, kurang menarik ya. Jadi tunggulah breakout. Untuk Pegas swing trading berapa best price masuknya, TP1 2 SL-nya. Terima kasih banyak, sehat-sehat dan sukses selalu. Oke. PGAS untuk swing trading sekarang masih swing turun ya setelah dividen. Ini bisa balik ke support di 1600 gap ya. Area 1595. Jadi tunggu di situ. Nanti bisa kita bahas lagi. Kalau dia bisa rebound di situ Anda bisa swing trade. Lanjut. Mau analisa saham TPIA untuk jangka menengah Pak. Terima kasih, sukses selalu. Oke. Oke, untuk untuk jangka menengah berarti trend following ya. Oke, untuk trend following sepertinya masih uptrend. Secara teknikal ini masih berpotensi melanjutkan uptrend. Oke, jadi Anda bisa masuk untuk trend following ya, ini ya. Jangka menengah saya artikan sebagai trend following. Jadi trennya ini masih naik. Anda bisa masuk, akumulasi di harga saat ini sampai dengan 8.900 cukup lebar dengan target di 11.600 sampai dengan 13.000 itu target area terdekatnya. Oke, gitu. Mohon untuk jangka panjang BRI dan TOTO Suwonko. Oh, saya dipanggil Koko nih. Gak apa-apa. BBRI, mungkin muka saya kayak Koko ya. BBRI untuk jangka panjang tentu saja ini like invest ya. Kalau harga masuk tentu saja masih sama dengan apa yang saya sampaikan di 2024 kuartal kedua awal di 3.800 ke bawah gitu. Kalau invest ya ini masuk 3.800 bisa nggak ya, bisa aja ya. Untuk jangka pendek ini 3.800 ini masih bisa tercapai dalam jangka pendek. Untuk akumulasi bisa di situ gitu ya pembahasannya jangka panjang. Malam Pak Yep, mau nanya apakah saham GPRA bisa mencapai 500 ke depannya, bagaimana analisa secara teknikal dan secara fundamental keuangannya Pak Yep? Wah, jauh sekali GPRA. Kita juga invest di sini tapi angka kita nggak nyampe 500. Kita coba cek dulu ya, targetnya apakah ada 500. GPRA ini PIS ya kebetulan. Ini saham ini turun. Tadi ada pertanyaan kalau kita investasi sahamnya turun gimana ya, di hold ya. Nih. Ini salah satu case pertanyaan tadi ya. Kita rekomendasikan Mei 2023. Mei 2023 tuh mana? Ini. Di berapa ini? Coba kita cek ya. Semoga angkanya masih bisa. Oh ya, sorry. Waiting list untuk private trading room 15 ya. Silakan bagi Anda ingin join PTR bisa waiting list di sini. Link ada di deskripsi ya. Oke, kita lihat ya. Angkanya berapa sih targetnya gitu ya. Ini kita rekomendasikan tanggal 28 Mei 2023. Setelah kita rekomendasikan, alhamdulillah sahamnya tidak naik dan malah turun. Ya, saat itu di 113 ya.
beberapa kali kita update juga karena saham ini terus terang cukup underperform alias turun. Mei 2023 itu di sini ya. Ini poin kita. Setelah kita rekomendasikan sempat naik sih ya. Tapi habis itu turun cukup panjang. Apa yang dilakukan oleh advisor? Hold dan tambah. Ya. Gitu. Kenapa? Ya sahamnya habis ini naik. Kita yakin dengan fundamentalnya. Gitu loh. Ini sudah naik 130%. Gitu. Kalau kita mau invest sekarang ya nggak masuk gitu ya, harganya sudah angkanya berapa target kita untuk saham ini hanya di 230 ya. Apakah pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Semua bisa terjadi di market ke 1000, 5000, 20.000 bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tetapi kalau Anda bertanya idealnya berapa target price-nya? Ya ini angkanya. Saya nyontek aja di peers ya. Dan sekarang ini kita masih pegang dan masih melakukan take profit sebagian ya. Karena belum mencapai TP maksimal. Gitu. Ini dulu juga banyak yang waduh gimana ini investasinya ini turun ini, bagaimana ini rekomendasinya ini ya. Kenapa? Karena tidak yakin. Kalau Anda tidak yakin jangan sekali-sekali mencoba-coba join peers ya. Kenapa? Karena itu jangka panjang dan itu harus yakin ya. Kalau tidak yakin jangan. Ini komitmen jangka panjang ya, nggak bisa main-main atau cuma ikut-ikutan, nggak bisa ya. Anda harus baca apakah kinerjanya ini cocok, apakah fundamentalnya cocok. Nah, Anda silahkan lihat sendiri, ya kan? Nah, sesuai dengan perkiraan kami, ya harga sahamnya naik di 2025, 2 tahun. Karena investasi itu tahunan, bukan beli sekarang jual besok atau seminggu lagi seperti di private trading room, ya. Private trading room beli sore bisa aja besok pagi kita jual, atau beli jam 10 kita jual jam 11 pun bisa. Karena swing trading gitu loh ya. Oke, semoga dapat dipahami. Sudah saya jawab semua ya apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide, semoga tidak ada yang terlewat. Silakan dianalisa lagi ya, jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di kolom komentar, informasi yang ada di Ftalk maksudnya. Ini adalah opini saya pribadi, analisa yang bisa benar dan bisa salah. Sudah pasti market itu tidak pasti ya. Jadi yang Anda harus lakukan adalah melakukan analisa lagi di rumah. Lakukan analisa secara mendalam, apalagi investasi itu komitmen jangka panjang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.